Halo smart people, dimanapun Anda berada saat ini. Hari ini saya mau sharing tentang kesaksian saya, di mana waktu itu Tuhan ajarkan saya tentang sebuah ketaatan. Ceritanya dulu itu saya, suami dan anak itu masih tinggal di desa ya, yang ada di sekitaran wilayah Semarang. Dan kami berjemaat di sebuah gereja desa juga. Nah, gereja kami ini pernah mendapatkan bantuan dari gereja misi yang pusatnya itu ada di Amerika. Suatu saat gereja misi tersebut mengundang gembala kami untuk datang ke Amerika memberikan khotbah gitu ya. Nah, semua ditanggung. Jadi tiket, tempat tinggal, makan untuk gembala dan seorang penterjemah dari Indonesia yang akan mendampingin itu ditanggung semua. Cuma gembala kami saat itu tuh nggak mau berangkat ke Amerika, kecuali suami saya mau dampingin. Nah, cuma suami saya tuh paketnya paket komplit kalau mau ngajak. Jadi mesti istri dan anaknya itu ikut gitu loh. Nggak bisa ninggal gitu loh suami saya untuk anak kami waktu masih kecil itu, jadi kemana-mana ya ngikut aja terus gitu ya, paling izin gitu. Karena anak kami waktu kecilnya itu juga kadang kalau sakit itu ya bisa sampai tiba-tiba itu kejang gitu ya, otomatis kita nggak nyaman gitu loh kalau harus nitipin ke emak engkongnya gitu. Nah, cuma waktu itu ketika mendengar kabar bahwa uh, kita diinginkan oleh gembala kami untuk mendampingin ke Amerika gitu, saya berpikir ngapain ya kita itu mesti ke Amerika, nggak ada gunanya, udah buang-buang uang lagi kan. Untuk suami saya dan anak itu tiketnya bayar sendiri ya, kalau kita kan nggak ditanggung gitu. Nah, otomatis ya buat saya itu nggak worth it lah kalau kita berangkat. Toh suami saya juga khotbah juga belum bisa waktu itu, terus nggak mempunyai karunia khusus gitu ya, yang mumpunin untuk melayani gitu pikiran saya waktu itu. Nah, apalagi anak kami ini masuknya ke sekolah nasional plus waktu kelas 1 SD waktu itu, dimana anak kami ini TK-nya itu nggak pernah pakai bahasa Inggris gitu loh sehari-harinya. Ada pelajaran bahasa Inggris tapi cuma basic aja ya, itu pengetahuannya itu. Jadi otomatis itu menjadi suatu kekhawatiran buat saya kalau sampai anak kami ini nantinya ketinggalan pelajaran gitu, dan nggak bisa nggak bisa menguasai materinya di sekolah. Nah, cuma ya saya nggak tahu saya itu mesti gimana gitu loh, nolak atau berangkat gitu. Di saat-saat itu Tuhan itu jawab saya gitu melalui sebuah buku rohani yang saya baca waktu itu. Nah, ceritanya Tuhan tuh ngomong gini, kamu tuh enggak seperti orang-orang lain yang di tangannya mempunyai sebuah granat, dimana ketika ada tembok di depan yang merintangin, orang tersebut bisa melemparkan granat di tangannya itu dan tembok itu roboh dan dia melewati rintangan itu dengan mudah. Kamu itu cuma punya sebuah petasan kecil, dimana ketika ada tembok besar di depanmu, kamu lemparkan petasan itu, tembok itu tidak akan roboh. Kamu tidak bisa ngelewatin tembok itu, tapi kamu cukup berdiri di belakangku. Aku yang akan membuat pintu buat kamu, dan kamu akan masuk secara terhormat melalui pintu itu. Nah, itu sebuah jawaban buat saya bahwa ya, saya, suami, dan anak itu harus pergi ke Amerika. Akhirnya ya udah di situ luluh saya itu. Ya udah Tuhan, berangkat. Masuk ke step yang selanjutnya, saya ngasih tahu wali kelas anak saya itu, Miss, saya dan suami ini
mau ada perjalanan misi ke Amerika dan kami mau ngajak anak kami di tanggal sekian sampai sekian. Nah, gurunya itu bilang, "Bu, apa nggak sayang ya Bu kalau anaknya diajak ini, apa nanti nggak ketinggalan pelajaran? Apalagi di antara tanggal-tanggal itu tuh ada ujian loh Bu buat anak-anak itu." Nah, otomatis itu juga menjadi sebuah pemikiran kembali buat saya, sebuah masalah yang baru gitu ya, dimana ketika saya sudah memutuskan ya mau berangkat, nah tapi mendapat informasi seperti itu. Nah, ketika saya mau berdoa, saya itu tiba-tiba muncul gitu loh, dimana Hizkia pernah berdoa dengan membentangkan surat ancaman dari musuhnya di hadapan Tuhan. Nah, tadinya kan saya itu nulis ya, nyatet-nyatet ya, tanggal segini ada ujian ini, tanggal segini apa itu kegiatan anak saya yang nggak bisa mengikuti pelajaran di sekolahnya. Nah, saya langsung berdoa, saya juga tunjukkan itu, surat itu, saya bentangkan gitu ya. Saya pegang dengan tangan saya, Tuhan, ini loh Tuhan, jadwal-jadwal anakku Tuhan. Gimana Tuhan kalau kita itu berangkat ke Amerika? Itu udah nggak ngerti itu, pikiran saya itu pokoknya amburadul ya waktu itu ya, semerawut gitu ya. Cuma kita tetap melangkah gitu. Suami itu cari-cari informasi gitu ya tentang guru les gitu. Nah, singkat cerita, gereja kami ini ada mengundang pembicara tamu, di mana ternyata istrinya itu adalah seorang guru gitu loh. Dan dia juga ngajar di sekolah yang sama dengan anak saya bersekolah. Cuma guru ini ngajar di kelas 4, anak saya masih kelas 1 gitu. Dan jadi Tuhan itu sudah siapkan ya segala sesuatunya, tapi tidak mulus, tidak langsung mulus gitu aja. Ada juga jalan-jalannya gitu loh. Ketika kita ngomong sama guru itu untuk ngelesin anak kami, guru tersebut tuh ngomong, aduh saya tuh punya komitmen, jadi setelah saya tuh ngajar di sekolah, waktu saya tuh saya pergunakan untuk suami dan anak saya tuh tidak mau ngelesin. Cuma berhubung karena ini kasus khusus, saya akan doa dulu ya, nanti saya akan beri jawaban. Kurang lebih seperti itu guru tersebut ngomongnya. Ya udah, di saat-saat menunggu itu, saya tuh tetap doa sama Tuhan. Cuma saat itu saya nggak mau ngambil keputusan berdoa supaya guru tersebut itu mau ngelesin anak saya. Saya pikir tuh nggak pantas gitu loh buat saya untuk minta seperti itu. Karena pasti berat ya untuk guru tersebut gitu ya, untuk istilahnya itu menyingkirkan komitmennya gitu loh. Saya cuma ngomong, Tuhan gimana Tuhan, kalau guru ini tuh ya punya komitmen tersendiri ya Tuhan, aku tahu Tuhan akan kasih yang terbaik lah Tuhan, gimana caranya. Pokoknya saya benar-benar waktu itu ya udah diserahin ke Tuhan gitu. Saya percaya aja Tuhan pasti akan kasih jalannya. Meskipun mungkin nantinya guru ini tidak mau ngelesin, ya pasti ada jalan yang lainnya gitu. Dan akhirnya ketika tiba kami ketemu sama guru tersebut bilang gini, ya apa namanya, saya mau ngelesin anaknya bapak sama ibu ini. Saya sudah doa dan Tuhan ngomong supaya saya tuh ngelesin gitu ya. Nah, saya sempat protes waktu itu. Jadi gurunya ini protes juga gitu loh, karena nggak mudah ya untuk dia ya. Apa namanya itu kan dia merasa privasinya dia itu terganggu gitu loh. Istilahnya haknya dia itu loh, apa namanya, kan yang Tuhan otak-atik gitu ya. Nah, dia itu protes, sampai kapan Tuhan? Dan Tuhan jawab, sampai aku berkata cukup. Nah, di situ guru tersebut itu mau gitu ya, mau manut gitu ya dengan apa yang Tuhan mau. Meskipun tidak mudah ya buat dia. Tetapi melalui guru tersebut memang Tuhan pakai untuk mempersiapkan anak kami itu mengerti gitu ya materi pelajaran di sekolahnya. Nah, ketika kami ada di Amerika, saya yang tadinya berpikir bahwa suami saya itu sebenarnya nggak ada
manfaatnya gitu loh, nggak ada gunanya gitu loh dampingin, karena nggak ada yang bisa dilakukan. Tapi ternyata suami saya tuh bisa menjadi berkat gitu ya, paling nggak untuk gembala kami. Jadi di sana itu ya ada penterjemah, tapi penterjemahnya itu dia juga ada asik sendiri gitu loh, ngomong-ngomong dengan orang-orang Amerika yang ada di gereja itu. Nah otomatis karena gembala kami ini nggak bisa bahasa Inggris, jadi suami saya ini yang jadi perantara gitu loh untuk menerjemahkan bahasa Inggris gitu ya, antara gembala kami dengan pihak orang dari gereja Amerika ini. Jadi di situ apalagi suami saya itu juga seseorang yang supel, yang pandai bergaul. Jadi suasananya itu enak gitu ya. Nah, jadi ketika di situ saya lihat bahwa ketika Tuhan suruh kita untuk ngelakuin sesuatu, itu tidak ada yang sia-sia gitu loh. Tuhan itu tahu yang akan terjadi ke depan. Jadi ya memang untuk itu suami saya tuh ya harus berangkat gitu loh. Membuat suasana itu menjadi lebih enak gitu ya, menjadi jembatan gitu ya antara gembala kami dengan pihak Amerika gitu. Nah di situ ketika di Amerika anak kami nggak bisa banyak belajar karena padatnya kegiatan yang ada. Dan ketika pulang ke Indonesia saya tuh mau ngetes anak saya gitu ya, bisa nguasai nggak ini pelajarannya ini. Saya kasihin pertanyaan-pertanyaan tapi anak saya itu males-malesan gitu loh jawabnya, mutar ya, namanya anak kecil ya, saya ya maklum sih. Tapi itu juga menjadi eh, kekhawatiran tersendiri kelihatannya karena nggak siap gitu loh anak saya itu ngikuti. Cuma herannya, dan ini menurut saya itu luar biasa, hasil tes anak saya itu bagus-bagus nilainya, nggak ada yang merah dan di atas standar semua gitu. Jadi bukan nilai minimum ya, itu loh. Padahal kelihatannya ya mengkhawatirkan, tapi apa yang saya pikirkan tuh nggak terjadi loh. Tuhan itu sudah siapkan, jadi Tuhan tuh sudah mampukan anak saya untuk bisa mengerjakan materi yang diujikan itu dengan baik. Juga melalui bantuan, tentunya melalui bantuan yang sudah Tuhan siapkan melalui guru les tersebut. Nah, saya rasa juga ada teman-teman yang saat ini menghadapi suatu pilihan yang sulit gitu ya, dimana rasanya itu mustahil untuk dilakukan, rasanya itu menjadi dampaknya itu ndak baik gitu loh, dampaknya itu ndak merugikan gitu ya jika dilakukan. Tapi jika teman-teman belum tahu mesti gimana jalannya ketika ngikutin maunya Tuhan, atau ketika belum tahu apa itu maunya Tuhan yang mana, coba teman-teman bawa ke hadapan Tuhan, cari sampai teman-teman itu ngerti gitu loh apa yang Tuhan mau, jalan mana yang harus dipilih gitu loh. Jangan sampai kita salah di dalam melangkah karena kita berpikir menurut pemikiran kita, logika kita secara manusia. Saya akan bacakan satu ayat pendukung di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi ketika kita tidak membawa ke hadapan Tuhan untuk langkah-langkah kita, kemungkinan besar kita akan melangkah dengan mengambil keputusan yang salah di dalam pemikiran kita yang tidak seturut dengan pemikiran Tuhan. Nah, apa yang saya saksikan ini itu juga menjadi berkat, untuk juga menjadi reminder buat saya. Karena seringkali juga saya itu melakukan kesalahan. Saya sudah tahu apa yang Tuhan inginkan,
Tapi saya itu ngeyel, nggak saya lakukan karena saya berpikir itu dampaknya itu nggak baik gitu loh buat saya. Nggak bisa Tuhan ini dilakukan. Kalau dilakukan tuh nanti akan seperti ini. Saya ambil keputusan sendiri uh, karena saya berpikir secara manusia, logika manusia. Nah, ini jadi diingetin sama Tuhan itu loh. Di waktu-waktu yang lampau, ketika kamu diperhadapkan pada suatu pilihan dan kamu ngerti bahwa Tuhan inginkan ini loh yang kamu lakukan, saya tuh nurut, saya langsung melangkah meskipun saya juga belum tahu, belum ngerti endingnya gitu loh, tetapi saya tetap melangkah dan akhirnya saya melihat buktinya bahwa semuanya itu berjalan dengan baik, tidak terjadi hal-hal yang tadinya menjadi kekhawatiran saya. Nah, jadi ketika ke depan ya saya tuh harus mulai, pola saya itu harus mengambil seperti saya di waktu yang lampau gitu ya. Jadi ndak nurutin pemikiran saya sendiri, ndak merasa pinter sendiri karena merasa Tuhan itu ndak mampu memberikan yang terbaik buat saya. Kalau sampai saya ngikut di dalam jalannya Tuhan, di dalam apa yang ingin Tuhan lakukan. Nah, biarlah ini juga menjadi reminder buat kita semua bahwa ketika Tuhan inginkan untuk kita melakukan sesuatu, Tuhan itu akan pasti sediakan jalan-jalannya. Itu pasti yang terbaik buat kita. Meskipun kadang mungkin kita akan mengalami masa-masa yang sulit, tapi kita akan bisa melewatinya. Contoh seperti Abraham ya. Ketika Abraham diminta Tuhan untuk keluar, untuk menuju ke tempat yang Tuhan inginkan, dia taat. Dia langsung keluar dari tempat asalnya, tempat kediamannya, meskipun dia nggak tahu. Dan di tengah jalan dia juga menghadapi kesusahan loh, sampai dia serahkan istrinya kepada raja. Dia juga menghadapi kesulitan. Itu jadi tetap nggak selalu ketika Tuhan mau kita melakukan sesuatu, tidak selalu jalannya itu mulus. Kadang ada rintangan di depan. Tetapi kalau kita benar-benar percaya, kalau kita benar-benar mau melangkah dengan meminta tuntunan Tuhan, Tuhan itu pasti akan sediakan jalannya sampai tuntas dan sampai endingnya itu baik buat kita, bagus buat kita. Oke, gitu dulu kesaksian saya, biar ini juga boleh menjadi masukan buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang bingung ya di dalam menentukan sebuah keputusan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.